Nah, teman-teman, berikutnya kalian kan sudah paham apa itu tadi aset, liability, dan equity. Di dalam equity masih dipengaruhi lagi sama capital, drawing, revenue, dan expense. Kenapa penting kalian tadi kenal istilah elemen-elemen yang tadi itu dulu? Karena sebentar lagi saya akan mengajak kalian bersama-sama menganalisa sebuah transaksi, terus kita coba masukkan apa saja yang terpengaruh. Apakah aset, atau liability, atau equity, bertambah atau berkurang pengaruhnya. Kurang lebih selama kita 4 chapter ke depan, saya akan menyelesaikan siklus ini bersama teman-teman. Jadi pertama kita akan mulai hari ini dulu, kita akan bagaimana belajar menganalisa sebuah business transaction. Ingat tadi saya di awal bilang, Mbak, transaksi itu yang dicatat di akuntansi harus yang ada hubungannya dengan economic event. Tapi kalau transaksi itu nggak ada hubungannya dengan kegiatan ekonomis, ya nggak usah dicatat di akuntansi. Nah, nanti kalau yang ada hubungannya sama economic event, kita akan buat sebuah transaksi itu dicatat dalam bentuk yang disebut dengan jurnal. Mulai di jurnal inilah kalian nanti akan mengenal istilah debit dan kredit. Makanya tadi saya bilang, akuntansi itu selalu dua sisi. Jadi kalau seperti contoh yang dikemukakan oleh salah satu orang teman kalian tadi, Dennis ya, kalau beli mesin itu gimana? Ya tergantung. Dua sisinya, mesinnya pakai uang tunai atau mesinnya pakai utang. Nah, pokoknya cari selalu dua sisi yang dilibatkan dalam sebuah transaksi. Nanti kita akan latihan membuat jurnal. Jurnalnya kalau sudah selesai kita posting ke buku besar. Buku besar itu bahasa Inggrisnya trial balance. Sorry, nggak tertulis di sini. Kita posting ke buku besar. Buku besar itu bahasa Inggrisnya general ledger. Kumpulan dari buku besar, kumpulan dari general ledger itu namanya neraca saldo. Neraca saldo itu bahasa Inggrisnya trial balance. Setelah dapat neraca saldo yang belum disesuaikan, unadjusted trial balance, kita akan belajar nanti jurnal penyesuaian di pertemuan kita berikutnya, adjusting entry. Nanti neraca saldonya jadi kondisi yang sudah disesuaikan atau adjusted trial balance. Dari sana kalian sudah bisa mulai menyusun financial statement. Ingat di awal saya bilang ada 5 laporan keuangan di akuntansi. Kemudian sesudah itu persiapan kita tutup periode ini sebelum menjelang periode akuntansi berikutnya. Nanti kalian akan mengenal closing entry atau jurnal penutup. Nah, neraca saldo yang tadi yang sudah ditutup namanya jadi post closing trial balance. Pelan-pelan nanti akan saya ulang terus-menerus ya. Dari chapter 1 sampai 4 saya akan mengulang siklus ini terus-menerus sampai kita hafal begitu. Saya mulai dari hari ini analisa transaksi dulu. Ada beberapa event yang terjadi di perusahaan, misal membeli komputer, diskusi desain produk yang baru dengan potential customer, sama membayar sewa. Kebetulan bagus sekali ya, di kelas pengantar akuntansi kita F1 ini, teman-teman sudah sempat beberapa, ada yang tadi kan di awal tanya, bagaimana kalau kita nggak punya gedung sendiri, bagaimana kalau kita sewa? Ternyata kegiatan sewa itu masih harus dicatat ya. Nanti kita pelajari apa jurnal untuk mencatat sewa. Karena sewa itu masih ada hubungannya tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tadi berarti ngefek sama aset, liability, atau equity-nya perusahaan. Nah, teman-teman tadi juga ada yang sudah sebelumnya menyatakan bagaimana kalau perusahaannya investasi beli mesin. Nah, ini salah satu contoh komputer, mesin, equipment, sama ya. Ternyata itu juga pengaruh ke aset liability equity-nya perusahaan. Jadi dicatat juga. Nah, tapi kalau seperti yang ini, diskusi desain produk itu tidak dicatat ya, teman-teman. Karena diskusi itu hanya sekedar diskusi. Desainnya juga belum jadi produk, belum dijual, belum ada hubungannya lah sama aset, liability, sama equity. Jadi nggak usah dicatat. Nanti kurang lebih di sini, coba saya tunjukkan ya. Itu tadi di PowerPoint-nya, kita akan belajar analisa transaksi. Kurang lebih, ini ada transaction 1, kurang lebih sampai transaksi ke, kita akan belajar sampai transaksi, ini teman-teman. Ada 10 ya, kurang lebih ada 10 transaksi yang hari ini akan kita selesaikan. Oke, saya mulai dari transaksi yang pertama. Kita coba hubungkan yang tadi pemahaman yang sudah kalian dapat tentang aset sama liability sama equity itu seperti apa ya. Di sini nama ownernya adalah Ray Neal. Ray Neal ini setuju untuk memulai suatu bisnis baru, perusahaan pengembang jasa aplikasinya smartphone yang dikasih nama SoftBite. Jadi Ray Neal ownernya, entitas perusahaannya namanya SoftBite.
Ingat, akuntansi selalu jadi entitasnya, jadi perusahaannya. Jadi nanti kita berpikir dari sudut pandang perusahaan SoftBank. 1 September 2020, Reynil menginvestasikan 15.000 uang kas ke dalam bisnisnya. Kita lihat ya, apa yang terpengaruh. Jelas disebut di sini adalah uang kas. Teman-teman masih ingatkah tadi? Kas itu aset, liability, atau equity? Aset. Aset. Nah, berarti kita jadi bisnisnya ya, kita jadi SoftBank-nya. Asetnya masuk atau asetnya keluar? Asetnya nambah atau berkurang? Nambah. Ya, kita jadi ownernya, uangnya keluar. Tapi kita kan jadi perusahaannya. Perusahaannya terima uang kas masuk. Jadi lihat di sini, aset bertambah 15.000 berupa uang cash. Di sisi lain, karena ini modal sendiri, bukan dari pihak eksternal, berarti yang nambah adalah equity. Ini ada istilahnya. Ketika owner menyuntikkan dana untuk kepentingan bisnisnya, tadi kita sebut dengan owner's capital. Jadi owner's equity tadi kan ada 4 hal yang mempengaruhi ya. Capital, drawing, revenue, expense. Nah, cerita yang pertama ini, suntikan dana dari pemilik untuk bisnisnya, itu disebut dengan investment by owner atau owner capital. Nambah equity. Di chapter 2, kita akan mengenal dulu, di sini adalah ada yang disebut dengan debit, ada yang disebut dengan kredit. Baru saja yang kalian lakukan itu, aset bertambah, equity bertambah, itu namanya kita sedang menganalisa transaksi. Nah, analisa transaksi itu bukan hanya sekedar aset bertambah, equity bertambah begitu aja. Harus kita langsung masuk ke siklus akuntansi berikutnya, yaitu jurnal. Nah, teman-teman harus kenal jurnal. Ada istilah akun atau account. Apa account? Account itu tadi yang sudah kalian putuskan. Misalnya Reynil menginvestasikan 15.000 uang kas ke bisnisnya. Akun apa yang terpengaruh? Jangan bilang aset ya. Aset itu akunnya masih banyak. Apakah cash, supply, equipment, prepaid, account receivable. Nah, yang tadi kita sudah sebutkan di awal itu loh. Itu namanya account. Tadi karena yang diinvestasikan 15.000-nya berupa uang cash, berarti account-nya adalah cash. Begitu. Kemudian satu sisi tadi sudah kalian temukan juga equity-nya terpengaruh. Tapi jangan cuma bilang equity. Equity itu ada 4 pilihan lagi. Oh tadi ternyata owner's capital. Kita sudah temukan akunnya ya. Jadi akunnya cash sama owner's capital. Temukan itu dulu. 2 hal yang terpengaruh temukan dulu. Setelah itu kita akan meletakkan akun itu ke dalam sebuah jurnal. Jurnal itu ada 2 sisi. Sisi kiri disebut juga debit. Sisi kanan disebut juga kredit. Kalau dibentuk dalam, ini namanya T-account. T-account ini nanti sudah ke arah buku besar sih. Nanti aja ya, saya ngomongin ini ketika selesai jurnal. Jurnal itu diposting ke buku besar. Nah, baru saya cerita lagi tentang ini ya. Sekarang saya hanya mau mengingatkan tentang ini saja. Ada aset, ada liability, ada equity. Equity-nya dibagi jadi 4, capital, drawing, revenue, sama expense. Saya jelaskan pelan-pelan mulai dari aset. Ketika saya bilang saldo normal atau normal balance, apa yang dimaksud dengan saldo normal atau normal balance? Normal balance itu adalah saldo ketika suatu akun bertambah. Sekali lagi, saldo ketika suatu akun bertambah. Teman-teman hafalkan satu sisi saja, lihat yang warna biru saja, yang normal balance saja. Aset, itu saldo normalnya bertambah di sebelah debit. Jadi, mau bilang cash, prepaid insurance, account receivable, land, building, equipment, apapun tadi yang termasuk aset, pokoknya kalau posisinya di perusahaan sedang bertambah, masuk, bertambah, letakkan itu di sebelah debit. Debit itu kiri, juga boleh bilang kiri gitu boleh. Nah, kalau kalian berbicara tentang elemen-elemen yang termasuk liability, ingat contoh-contoh yang tadi, account payable, salary payable, notes payable, long-term notes payable. Pokoknya lagi ngomongin tentang liability. Ketika utang itu bertambah, letakkan di sebelah kanan atau kredit. Hafalkan mulai sekarang, aset debit, liability kredit. Equity itu normalnya di sebelah kredit. Sekali lagi, equity modal itu normalnya di sebelah kredit. Jadi di perusahaan ngomong modal bertambah itu di kredit. Nah, tapi di akuntansi kita tuh nggak pernah ngomong equity itu equity begitu saja. Equity itu bisa dipengaruhi oleh 4 hal. Capital, drawing, revenue, dan expense. Perhatikan ya.
Equity itu kan kredit. Owner capital itu kan nambah equity. Makanya owner capital pasti kredit. Owner drawing, ingat tadi, yang pengambilan uangnya perusahaan, asetnya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Withdrawal atau private tadi, owner drawing. Owner drawing itu pasti mengurangi equity. Sehingga equity bertambahnya di debit. Jadi kalau ada drawing, mengurangi equity, ya di debit. Equity bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Jadi kalau dapat pendapatan, revenue itu kan nambah modal. Karena revenue nambah equity, equity bertambah di kredit, maka revenue saldo normalnya di sebelah kredit. Sebaliknya expense, beban, kalau ada beban, kan mengurangi modal. Modal bertambahnya di kredit. Jadi kalau berkurang gara-gara beban, beban di debit. Apakah kalian sudah hafal kalau sudah dipersatukan seperti ini? Aset debit, liability kredit, equity kredit. Di dalam equity, revenue kredit, kemudian expense debit, owner's capital kredit, owner's drawing debit. Sekali lagi ya, aset debit, liability kredit, equity itu kredit. Equity dipengaruhi oleh capital kredit, drawing debit, revenue kredit, expense debit. Langsung ya. Jadi di chapter 1 kan kalian cuma analisa transaksi, saya mau langsung mengajak kalian sambil melangkah ke chapter 2. Awalnya chapter 2 aja kalian akan diperkenalkan dengan istilah jurnal. Mari kita praktekkan ya. Saya kembali dulu. Sambil tolong dipikir-pikirkan ya. Kira-kira yang mau, kira-kira apa jurnalnya begitu. Sudah muncul PowerPoint ya teman-teman ya. Textbox saya sudah kelihatan belum? Yang saya insert di bawah ini sudah kelihatan? Sudah, Mem. Oke ya, saya Sudah, Bu. record lagi. Jadi, ini kalau secara analisa transaksi tadi kan katanya cash bertambah berupa aset bertambah. Equity-nya bertambah, equity-nya disuruh milih, ini katanya owner's capital. Ayo kita buat jurnalnya. Nah, ini namanya jurnal. Kita mau tentukan 2 akun, ada cash sama ada owner's capital. Begini. Cash itu adalah aset bertambah sebelah debit. Ini teman-teman cara membuat jurnal sebelah debitnya seperti ini. Kemudian owner's capital itu nambah modal. Equity atau modal itu normalnya di kredit. Jadi kalau capital itu nambah modal, letakkan di sebelah kredit. Ini yang dimaksud dengan kiri, debit, dan ini yang dimaksud dengan kanan. Ini namanya jurnal. Siapa yang punya pertanyaan? Silakan. Sekarang transaksi yang kedua. Softbyte membeli komputer 7.000 cash. Cari 2 hal yang terpengaruh. Persis kan? Ini persis pertanyaannya Dennis kan, Dennis? Membeli equipment secara tunai. Apa 2 hal yang terpengaruh? Cash sama Cash, beli equipment. cash. sama Equipment. equity. Cash sama Ya, equipment sama cash-nya. Cash-nya berkurang, benar nggak? Equipment-nya bertambah. Bertambah. Begitu ya? Cash adalah bagian dari aset, equipment juga bagian dari aset. Kalau saya minta kalian buat jurnalnya seperti apa? Cash-nya di Berarti kan ada 2 hal yang terpengaruh, cash sama equipment. Ini kalian pikirkan dulu. Boleh kebolak-balik nggak apa-apa. Equipment atau cash gini duluan juga nggak apa-apa. Nah, terus kita berpikir, equipment itu aset. Berkurang. Tadi aset normalnya di debit. Normal itu kalau bertambah. Berarti kalau berkurang di sebelah Kredit. kredit. Jadi Kanan. equipment-nya bertambah atau berkurang ini? Bertambah. Bertambah. Tambah Equipment bertambah di sebelah kiri. Debit. kiri atau debit. Debit Cash itu aset. Nah, aset kalau berkurang di sebelah Kanan. kanan. kanan Kredit. atau kredit. Oke, bagus. Jadi jangan sekedar dianalisa tapi harus dibuat sampai jurnalnya lagi.
Softbyte membeli 1.600 headset dan peralatan aksesoris komputer lainnya yang diperkirakan bisa dipakai beberapa bulan ke depan. Supplier mengizinkan Softbyte untuk membayar transaksinya pada bulan Oktober aja. Jadi ini ceritanya tadi bulan September. Jadi kita sudah bawa pulang headset dan aksesoris lainnya, tapi kita baru bayarnya Oktober. Cari dua hal yang terpengaruh dulu. Supplies sama Supplies sama- available. Ini sudah ada supplies. Supplies itu bisa Supplies alat tulis akan kantor. Kalau ini perusahaannya perusahaan pengembang jasa aplikasi, berarti headset, aksesoris komputer, itu juga bisa disebut sebagai perlengkapan. Supplies itu apa? Aset, liability, atau equity? Aset. Nah, kita beli supplies. Berarti supplies-nya bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, supplies bertambah, aset bertambah. Aset bertambah debit atau kredit? Debit. Debit atau kiri. Kemudian cari satu hal lagi dong yang terpengaruh. Akun Akun payable. Accounts payable. Kenapa bukan cash? Kalau Soalnya tadi bayarnya dia pakai cash. Naik. Tapi karena di sini membayarnya menggunakan hutang, gitu ya. Karena di sini kita ngutang, maka ada hutang dagang yang disebut dengan account payable. Nah, account payable tadi apa? Aset, liability, atau equity? Liability. Liability, hutang bertambah di sebelah. Kanan. Kredit. Jadi ini supply debit, kemudian account payable-nya kredit. Nah, ini jurnalnya teman-teman. Oke, lagi. Softbyte menerima 1.200 cash dari customer-nya atas jasa pengembangan aplikasi yang telah diperform, telah dilakukan. Menerima uang atas jasa yang sudah diperform. Cash sama Cashnya Sama debit. Revenue. Nah, Cash cash-nya masuk, debit. kita terima. Cash itu adalah bagian Debit. dari aset. Aset bertambah di sebelah Debit. debit. Bagus. Kemudian kita sudah perform jasa aplikasi ke customer. Itu ada hubungannya dengan Pendapatan jasa. ini ada satu baru ya. Revenue. Revenue. Kalian ingat nggak revenue tadi bagian aset, liability atau equity? Equity. Equity. Jadi kalau kalian ingat-ingat revenue itu plus atau minus. Ini loh. Plus. Plus. Equity atau modal itu saldo normalnya bertambahnya di kredit. Karena revenue itu nambah modal ya, maka dia searah. Jadi kalau equity bertambah di kredit, maka revenue muncul. Revenue kalau muncul pasti di sebelah kredit. Ingat-ingat itu. Revenue muncul menambah equity, equity bertambah di sebelah kredit. Nah, selesai. Ini teman-teman boleh kasih nama revenue sesuai dengan bisnis kalian. Kalau misalnya tentang jasa pengembangan aplikasi, boleh dikasih application development service revenue, boleh. Kalau kalian ini perusahaan penerbit majalah, mau dikasih nama subscription revenue, boleh. Kalau kita perusahaan penerbangan, jasa transportasi, yang dijual adalah tiket revenue, boleh. Tapi kalau mau general, boleh aja langsung ditulis service revenue. Karena kita janjian di awal, perusahaan kita kan bergerak di bidang jasa. Jadi jasa apapun itu kalian boleh sebut sebagai service revenue. Nah, teman-teman, hari ini perkenalan saya akhiri sampai di sini dulu. Masih ada transaksi 5 sampai transaksi 10, tolong dibuat jurnalnya. Yang ada di sini itu kan baru analisanya. Nah, ini kan analisanya. Saya minta teman-teman dahului sebelum kita ketemu lagi minggu depan, tolong dibuat jurnalnya.